Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali bersama saya di channel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pembahasan kita kali ini adalah etos kerja masyarakat Indonesia untuk kelas 12 SMK. Baik, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Secara bahasa atau secara etimologi, etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang berarti moral atau menunjukkan karakter moral. Sementara, kerja dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Jadi, etos kerja dapat diartikan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Adapun etos kerja menurut para ahli diantaranya yang pertama Mukhtar Bukhori. Etos kerja adalah sikap dan pandangan terhadap kerja, kebiasaan kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia, atau suatu bangsa. Yang kedua menurut Desmond Ginting, semangat kerja yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang bekerja, yang berlandaskan etika dan perspektif kerja yang diyakini dan diwujudkan melalui tekad dan perilaku konkret di dunia kerja. Etos kerja memiliki fungsi diantaranya yang pertama sebagai pendorong timbulnya perbuatan, yang kedua penggairah dalam aktivitas, ketiga penggerak besar atau kecilnya motivasi menentukan cepat atau lambatnya perbuatan. Sementara faktor yang mempengaruhi etos kerja diantaranya adalah agama. Pada dasarnya, agama merupakan suatu sistem nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Cara berpikir, bersikap, bertindak seseorang tentu diwarnai oleh ajaran agama yang dianutnya. Jika seseorang sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama, etos kerja yang rendah secara tidak langsung dipengaruhi oleh rendahnya kualitas keagamaan. Yang kedua adalah budaya. Kualitas etos kerja ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, sosial politik. Etos kerja harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Dorongan untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan hanya mungkin timbul jika masyarakat secara keseluruhan memiliki orientasi kehidupan yang terpacu ke masa depan yang lebih baik. Yang keempat adalah kondisi lingkungan atau geografis. Etos kerja dapat muncul karena faktor kondisi geografis. Lingkungan alam yang mendukung memengaruhi manusia yang berada di dalamnya, melakukan usaha atau dapat mengelola dan mengambil manfaat. Yang kelima adalah pendidikan. Meningkatnya kualitas penduduk dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu, disertai dengan peningkatan dan perluasan pendidikan, keahlian, dan keterampilan, sehingga semakin meningkat pula aktivitas dan produktivitas masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Yang keenam adalah struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Dan yang ketujuh adalah motivasi intrinsik individu. Individu yang akan memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Keyakinan inilah yang menjadi suatu motivasi kerja, maka etos kerja juga dipengaruhi oleh motivasi seseorang. Johnson Sinamo dalam bukunya 8 Etos Kerja Profesional memberikan 8 cara menumbuhkan sikap etos kerja. Yang pertama adalah kerja adalah rahmat. Kerja merupakan pemberian dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, individu harus dapat bekerja dengan tulus dan penuh rasa syukur. Hal ini dapat dinyatakan dengan kalimat, "Saya bekerja tulus, penuh rasa syukur." Yang kedua adalah kerja adalah amanah.
Kerja merupakan titipan berharga yang dipercayakan kepada kita, sehingga kita mampu bekerja dengan benar dan penuh tanggung jawab. Hal ini dapat dinyatakan dengan kalimat, "Saya bekerja dengan penuh tanggung jawab." Yang ketiga, kerja adalah panggilan. Kerja merupakan suatu dharma yang sesuai dengan panggilan jiwa kita, sehingga kita mampu bekerja keras dengan penuh integritas. Hal ini dapat dinyatakan dengan kalimat, "Saya bekerja tuntas dengan penuh integritas." Yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Pekerjaan adalah sarana bagi kita untuk mencapai hakikat yang tertinggi, sehingga kita akan bekerja keras dengan penuh semangat. Hal ini dapat dinyatakan dengan kalimat, "Saya bekerja keras dengan penuh semangat." Yang kelima, kerja adalah ibadah. Bekerja merupakan bentuk bakti dan ketakwaan kepada Sang Kholik, sehingga melalui pekerjaan, individu mengarahkan dirinya pada tujuan agung Sang Pencipta dalam pengabdian. Hal ini dapat dinyatakan dengan kalimat, "Saya bekerja serius dengan penuh kecintaan." Yang keenam, kerja adalah seni. Kerja dapat mendatangkan kesenangan dan kegairahan kerja, sehingga lahiriah daya cipta, kreasi baru, dan gagasan inovatif. Hal ini dapat dinyatakan dengan kalimat, "Saya bekerja cerdas dengan penuh kreativitas." Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Pekerjaan dapat membangkitkan harga diri sehingga harus dilakukan dengan tekun dan penuh keunggulan. Hal ini dapat dinyatakan dengan kalimat, "Saya bekerja dengan penuh ketekunan dan keunggulan." Dan yang kedelapan, kerja adalah pelayanan. Manusia bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri saja, tetapi untuk melayani sehingga harus bekerja sempurna dan penuh kerendahan hati. Hal ini dapat dinyatakan dengan kalimat, "Saya bekerja paripurna penuh dengan kerendahan hati." Etos kerja memiliki aspek-aspek atau karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah keahlian interpersonal, yaitu keahlian yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan orang lain, atau bagaimana pekerja berhubungan dengan pekerja lain di lingkungan kerjanya. Keahlian interpersonal meliputi kebiasaan, sikap, cara, penampilan, dan perilaku yang digunakan individu pada saat berada di sekitar orang lain, serta mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua adalah inisiatif. Inisiatif merupakan karakteristik yang dapat memfasilitasi seseorang agar terdorong untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan tidak langsung merasa puas dengan kinerja yang biasa. Karakter ini sering dihubungkan dengan situasi di tempat kerja yang tidak lancar. Hal-hal seperti penundaan pekerjaan, hasil kerja yang buruk, kehilangan kesempatan karena tidak dimanfaatkan dengan baik, atau kehilangan pekerjaan dapat muncul jika individu tidak memiliki inisiatif dalam bekerja. Yang ketiga adalah dapat diandalkan. Dapat diandalkan adalah aspek yang berhubungan dengan adanya harapan terhadap hasil kerja seseorang pekerja dan merupakan suatu perjanjian implisit pekerja untuk melakukan beberapa fungsi dalam kerja. Seorang pekerja diharapkan dapat memuaskan harapan minimum perusahaan kepadanya. Karakteristik ini merupakan salah satu hal yang diinginkan oleh pihak perusahaan terhadap pekerjanya. Sifat-sifat yang dapat menggambarkan seseorang pekerja yang dapat diandalkan antara lain mengikuti petunjuk, mematuhi peraturan, dapat diandalkan, dapat dipercaya, berhati-hati, jujur, dan tepat waktu. Ada beberapa etika kerja yang dapat diterapkan oleh para pekerja, di antaranya yang pertama, menjaga disiplin diri, seperti halnya tiba di kantor sebelum jam masuk, tidak pulang kantor sebelum jam pulang, tidak meninggalkan kantor tanpa izin terlebih dahulu, menggunakan jam kerja secara efektif,
Tidak menggunakan jam kerja untuk pekerjaan yang tidak terkait pekerjaan kantor. Yang kedua, etika ketika masuk kantor. Seperti mengucapkan salam, memperlihatkan wajah ceria, memandang semua orang di ruangan dengan senyum tulus dan ikhlas, menanyakan kabar kepada rekan kantor yang berdekatan. Yang ketiga, etika dalam pergaulan di kantor, seperti bersikap sopan, santun, dan ramah, menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan pakaian yang sopan, memilih warna pakaian yang tidak mencolok. Yang keempat, etika dalam berbicara, seperti berbicara dengan menatap lawan bicara, berusaha menyenangkan lawan bicara, berusaha menciptakan suasana humor, mau memuji lawan bicara, dan mampu menjadi pendengar yang baik. Yang kelima, menghindari hal-hal dalam pembicaraan antara lain sebagai berikut: menjelekan orang lain, membicarakan hal-hal sensitif, memotong pembicaraan orang lain, mendominasi pembicaraan, banyak membicarakan diri sendiri. Yang keenam adalah etika berhubungan dengan atasan, antara lain menghormati setiap atasan, meminta saran dan petunjuk atasan agar dapat berkomunikasi dengan atasan, berusaha tidak membuat atasan kecewa, memberi masukan dan saran dengan bijak, tidak menolak perintah atasan dengan spontan, tidak membuat malu atasan. Yang ketujuh, etika berhubungan dengan teman sekantor, diantaranya seperti menganggap teman sekantor sebagai mitra, bukan pesaing, mengembangkan kebiasaan saling membantu, mengembangkan kebiasaan saling mengingatkan, mengelola konflik dengan baik apabila terjadi konflik, mengembangkan sikap berdiskusi dengan sehat, dan tidak menjatuhkan rekan sekerja di depan atasan. Yang kedelapan adalah etika berhubungan dengan bawahan. Di antaranya seperti menghargai bawahan sebagai manusia yang bermartabat, tidak selalu menunjukkan kekuasaan, membangun hubungan personal yang baik, sering menanyakan keadaan kesehatan dan keluarga bawahan, memberi perintah dan teguran secara bijak. Yang kesembilan adalah memperhatikan penampilan, antara lain seperti menjaga tubuh dengan seimbang, menunjukkan ekspresi wajah yang simpatik, menjaga kebersihan diri, menjaga bau badan dan mulut, menjaga kesehatan tubuh. Dan yang ke-10 adalah menjaga kredibilitas, seperti berbicara dengan baik dan jujur, menepati janji, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, loyal terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah 10 karakter yang diperlukan oleh dunia usaha atau dunia industri. Yang pertama adalah memiliki visi dan harapan. Adanya visi dan harapan akan mendorong para pelaku usaha untuk terus bergerak setahap demi setahap demi meraih posisi yang lebih baik dalam dunia usaha dan industri nasional. Yang kedua, mau terus belajar. Dengan belajar tentunya kita akan dapat meningkatkan kemampuan atau kompetensi diri, sehingga kita mampu menghasilkan karya-karya terbaik. Tentu karakter seperti ini sangat dibutuhkan bagi dunia usaha maupun dunia industri. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Keempat, mampu mengatur waktu. 5, mau bekerja keras. 6, disiplin. 7, adaptif. 8, mampu bekerja sama. 9, jujur. 10, bersyukur. Berikut sikap dan perilaku yang harus dihindari dalam dunia usaha atau dunia industri. Yang pertama adalah takut pada tantangan. Sikap takut pada tantangan merupakan sikap yang harus dihindari dalam dunia usaha. Sebagai karyawan atau wirausahawan, tantangan justru dihadapi dan bukan untuk dihindari. Tantangan justru akan membuat pelaku usaha menjadi berkembang. Karyawan yang menghadapi tantangan akan mendapat nilai positif dari atasan. Adapun wirausahawan yang menghadapi tantangan dapat meningkatkan usaha, bahkan mengembangkan aneka usaha lainnya. Yang kedua adalah sikap malas. Sikap malas merupakan sikap yang harus dihindari dalam dunia usaha atau industri.
Sikap malas dapat berakibat pada menunda pekerjaan hingga kerja terburu-buru dan hasilnya tidak akan maksimal. Yang ketiga adalah berpikiran negatif. Orang yang memiliki sikap berpikiran negatif sering memandang berbagai hal dari sudut pandang negatif, sehingga fokus pada hal-hal yang negatif saja. Terdapat kecenderungan untuk melihat berbagai hal akan kacau atau rusak. Juga orang lain dianggap tidak akan mampu. Sikap berpikiran negatif ini dapat membuat seseorang tidak percaya kepada orang lain, bahkan orang-orang yang akan membantunya. Yang keempat adalah mementingkan diri sendiri. Sikap mementingkan diri sendiri atau egois merupakan sikap yang harus dihindari dalam dunia usaha. Orang dengan sikap seperti ini cenderung mengabaikan orang lain dan menganggap kepentingan dirinya yang paling utama. Orang dengan sikap mementingkan diri sendiri cenderung tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Bahkan ada yang senang dengan ketidakberhasilan orang lain. Ia hanya mau dirinya yang berhasil. Yang kelima, mudah menyerah. Berbagai hambatan dan permasalahan akan muncul dalam dunia usaha. Sikap mudah menyerah membuat seseorang segera berhenti bila produk atau jasa yang dihasilkan tidak diterima pasar. Padahal, hal yang penting adalah memperbaiki produk atau jasa agar bisa diterima pasar. Yang keenam, tidak jujur. Kepercayaan sesama rekan kerja maupun atasan tidak akan muncul apabila kita tidak jujur. Bahkan bagi wirausahawan, perilaku tidak jujur dapat berakibat fatal. Apabila konsumen sudah tidak percaya lagi pada suatu perusahaan atau produk, selain konsumen tidak akan membeli produk atau menggunakan jasa. Konsumen dapat mengabarkannya kepada orang lain. Efeknya adalah makin banyak yang tidak mau membeli produk ataupun menggunakan jasa yang kita tawarkan. Yang ketujuh adalah sikap sombong. Sikap sombong atau arogan harus dihindari dalam dunia usaha atau industri. Adanya sikap ini membuat kita cenderung terlalu mudah mengambil keputusan tanpa mendengarkan pendapat orang lain, karena menganggap pendapat diri sendiri yang paling benar. Sikap sombong menyulitkan kita menerima masukan atau ide positif yang dapat mengembangkan karir atau usaha. Dan yang kedelapan adalah tidak mau bekerja sama. Saat ini, di dunia usaha maupun dunia industri, tidak ada orang yang dapat berhasil karena usahanya sendiri. Pasti dibutuhkan orang lain agar ia bisa sukses. Kerjasama dengan banyak orang dengan demikian menjadi penting. Sikap tidak mau bekerja sama merupakan salah satu sikap yang harus dihindari dalam dunia usaha ataupun industri. Seseorang yang menjadi karyawan pasti memerlukan kerjasama dengan karyawan yang lainnya untuk kemajuan perusahaan. Adapun wirausahawan harus melakukan kerjasama agar produk atau jasanya diterima dengan baik oleh pasar. Demikianlah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.